Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Risna Tiarika with me here Risna. So everybody, actually di video kali ini tuh saya ingin membahas tentang requestan dari teman-teman bagaimana cara mencari jurnal internasional maupun nasional yang terindeks Scopus yang kemudian nantinya kita bisa gunakan untuk menyusun sinopsis seperti yang saya bahas sebelumnya dan juga untuk menyusun proposal atau rencana penelitian ke depannya. Tetapi saya rasa jika kita langsung melompat pada pembahasan tersebut itu terlalu terburu-buru ya. Sementara sebelum kita sampai pada tahap mencari jurnal untuk menyusun sinopsis juga proposal itu kita melalui proses yang panjang terlebih dahulu, yaitu kita mulai dari penentuan judul, pencarian masalah untuk menentukan judul itu sendiri sebelum kita akhirnya mengerjakan sinopsis atau proposal. So, everybody, maka di video kali ini supaya lebih terarah ya, saya akan membahas terlebih dahulu tentang tips dan trik bagaimana cara menentukan judul. Kenapa saya lebih memilih membahas ini dulu everybody? Karena biasanya dari everybody sekalian yang berada pada semester akhir ataupun diharuskan untuk mengajukan judul yang kemudian nantinya akan digunakan sebagai penelitian tugas akhirnya, itu banyak sekali pribadi sekalian yang mengalami kegalauan karena kendala dalam menentukan judul ini. Misalnya judulnya berkali-kali ditolak ataupun judulnya kurang masuk akal dan sebagainya, itu sehingga misalnya temannya judulnya sudah diterima sementara dia sendiri belum diterima, maka ini banyak sekali menimbulkan kegalauan sehingga terkadang lebih banyak pusingnya daripada kita actionnya bagaimana mencari judul ini sendiri. Kita kita menyalahkan diri sendiri, kenapa saya tidak bisa seperti itu, padahal banyak sekali tips dan cara sebenarnya untuk menemukan judul ini, dan banyak sekali judul yang bisa kita angkat di dalam masyarakat, di lingkungan kita sendiri yang banyak banget yang bisa kita angkat untuk menjadi judul. Hanya saja kita tidak jeli melihat masalah tersebut yang kemudian nantinya kita mencari judul. Karena kenapa? Tidak semua orang mampu melihat hal-hal yang ada di lingkungannya sehingga bisa mengangkat suatu judul yang baik ya everybody. So di video kali ini maka dari itu saya ingin memberikan kalian tips dan trik terlebih dahulu untuk menentukan judul penelitian, dan ini tips dan triknya ini sesuai dengan pengalaman saya waktu S1 kemarin juga pada saat saya melanjutkan studi yang sekarang ini. Yang pertama itu sesuai dengan yang saya kerjakan di masa S1 ya. Saya mencari judulnya itu berdasarkan mencari masalah dulu terlebih dahulu. Menentukan judul saya mencari masalah terlebih dahulu. Saya berikan contoh bagaimana cara kita mencari masalah sehingga kita nantinya bisa menentukan judul. Tentunya di lingkungan kita itu tidak selalu baik-baik saja ya, akan selalu ada hal yang ganjil yang kemudian di sana kita bisa mengangkat judul. Saya berikan contoh, misalnya kita berada di suatu lingkungan pertambangan, sebut saja pertambangan misalnya. Di lingkungan pertambangan ini, misalnya di sungai, di lingkungan pertambangan itu banyak biota air di sana yang sudah tidak ada lagi atau sudah tidak hidup lagi di sana. Jadi tentunya akan muncul pertanyaan dari kita sendiri, kenapa biota air yang biasanya kita temukan di sana sudah tidak ada lagi di sana? Dan pastinya akan muncul pertanyaan jawaban kecil di kepala kita, oh mungkin ada limbah dari pertambangan yang menyebabkan ini terjadi. Apakah memang seperti itu misalnya? Dan juga kita misalnya melihat dari air sungai sudah mulai keruh yang disebabkan juga oleh pengurasan di daerah sungai itu sendiri yang kemudian dijadikan pertambangan. Dari sana pribadi kita bisa mengangkat suatu judul dari pertanyaan tadi kita yang belum terjawab secara gamblang, misalnya kita bisa mengangkat judul, kenapa biota air ini tidak bisa hidup, tidak ditemukan lagi di tempat ini misalnya. Maka kita bisa mengangkat judul, apakah ini benar disebabkan oleh limbah pertambangan ini sendiri, yang biasanya kita tahu sendiri kan pertambangan itu yang memiliki beberapa limbah yang limbahnya itu memiliki kandungan merkuri. Maka di sana kita bisa mengangkat judul, misalnya judulnya pengaruh limbah pertambangan terhadap biota air, misalnya biota ikan atau udang
yang ada di sekitar area pertambangan itu sendiri. Jadi untuk memastikan pertanyaan kita apa, jawaban dugaan kita, apakah benar hewan-hewan atau biota-biota air ini tidak kita temukan lagi di sini, benar karena disebabkan oleh limbah pertambangan ini sendiri. Jadi dari masalah tersebut kita sudah bisa mengangkat suatu judul penelitian ya pribadi. Ataupun saya berikan yang kedua misalnya. Contoh selanjutnya yang bukan pertambangan, dari sisi manusianya juga, misalnya penggunaan kontrasepsi misalnya. Kita melihat ibu-ibu misalnya, bagi teman-teman melihat ibunya atau siapapun di keluarganya misalnya melihat, kenapa ya ini misalnya ada yang menggunakan kontrasepsi hormonal kemudian tiba-tiba berat badannya naik, atau gangguan menstruasinya terjadi. Jadi di sana kita bisa dari keluhan-keluhan masyarakat, misalnya kita hanya sekilas mendengar, misalnya ada tante, tetangga atau siapapun itu yang memberikan keluhan bahwasanya ketika dia menggunakan kontrasepsi hormonal maka ia mengalami peningkatan berat badan dan juga mengalami gangguan terhadap menstruasinya. Kita akan bertanya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah benar karena kontrasepsi yang dia gunakan sehingga bisa menyebabkan hal tersebut seperti kenaikan berat badan dan juga gangguan menstruasinya. Jadi untuk membuktikan hal tersebut dari masalah ini ya pribadi, kita bisa mengangkat suatu judul. Misalnya judulnya pengaruh penggunaan kontrasepsi hormonal misalnya terhadap gangguan menstruasi ataupun terhadap kenaikan berat badan, untuk membuktikan apakah benar masalah yang dikeluhkan masyarakat ini ada hubungannya dengan apa yang mereka gunakan, seperti itu. Kita melihat masalah di lapangan ya. Itu tips yang pertama yang saya berikan, itu yang saya lakukan pada saat saya S1. Seperti itu saya bisa mengangkat suatu judul penelitian yang kemudian saya gunakan untuk penelitian skripsi saya. Yang kemudian tetapi tidak semua teman-teman itu kan bisa melihat masalah yang ada di lapangan ya. Tidak semua jeli bisa melihat masalah di lapangan yang kemudian diangkat jadi judul penelitian. Maka dari itu saya berikan lagi tips yang kedua. Mungkin ini akan sedikit membuat Anda lebih mudah ya. Tetapi sebenarnya tingkatan kesulitan menentukan judul di tips yang pertama dan tips yang kedua ini sebenarnya beda-beda tipis. Dan tips kedua itu menentukan bidang yang kita minati. Misalnya nih, kita ada di bidang biologi. So sebelumnya saya ceritakan dulu bahwasanya tips yang kedua ini tuh yang saya gunakan pada saat saya menentukan tema penelitian di tesis saya yang saya kerjakan sekarang ya. So seperti yang saya sebutkan tadi, tips yang kedua itu menentukan bidang yang kita minati. Jadi misalnya bidang yang kita geluti sekarang misalnya di bidang biologi ya pribadi, atau misalnya kita kuliahnya di jurusan biologi. Di bidang biologi itu ada beberapa poin yang kita pelajari, tumbuhan, hewan, mikrob juga seperti bakteri, cendawan dan sebagainya. Kemudian manusia juga kita pelajari. Kemudian lumut atau lichen juga kita pelajari di sana, dan juga lingkungannya kita pelajari. Jadi dari sana kita mengambil satu pokok bahasan saja. Misalnya kita ingin tertariknya ke tumbuhan, maka kita akan mengambil tumbuhan saja. Di tumbuhan ini ada terbagi beberapa poin lagi, misalnya ada tumbuhan dikotil, monokotil, brophyta, dan sebagainya. Banyak lagi pembagian tumbuhan ini. Misalnya kita ingin mengambil tumbuhan tingkat tinggi, kita tertarik pada tumbuhan tingkat tinggi. Jadi dari sana saja kita sudah bisa mengambil suatu judul. Misalnya kita ingin meneliti suatu tumbuhan tingkat tinggi yang ada pada suatu lokasi tertentu, misalnya yang ada di tempat Anda, di kampung Anda, atau yang ada di suatu tempat konservasi. Misalnya kita ingin mengidentifikasi tumbuhannya tingkat tingginya saja di sana, karena kan ada tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan tingkat rendah. Jadi kita bisa dari sana kita akan mengangkat suatu judul, identifikasi tumbuhan tingkat tinggi di suatu wilayah konservasi bla bla bla, misalnya seperti itu. Jadi lebih memudahkan Anda lagi. Selanjutnya untuk tips berikutnya, jika teman-teman lagi masih kesulitan menentukan judul dengan tips yang kedua tadi, maka saya mengusulkan lagi tips yang berikutnya, itu yang ketiga.
Actually saya tidak pernah melakukan tips yang ketiga ini, saya hanya melakukan tips yang kedua dan yang pertama selama saya menjalani pendidikan saya. Yang ketiga ini biasanya yang paling banyak juga dilakukan oleh teman-teman itu, saya pribadi ada mencari saran dari tesis atau skripsi dari teman-teman. Karena biasanya setelah kita mengerjakan skripsi atau senior-senior mengerjakan skripsi itu di bagian akhir ada kesimpulan dan saran. Biasanya di saran itu dibuatkan suatu atau ada suatu pernyataan, misalnya penelitiannya itu hanya sampai di sini dan perlu penelitian lanjutan mengenai ini misalnya. Misalnya tadi saya pernah sebutkan di tips yang pertama nih, kita kita ambil yang penggunaan kontrasepsi hormonal saja ya, misalnya judulnya tadi saya sebutkan bahwasanya pengaruh penggunaan kontrasepsi hormonal terhadap gangguan menstruasi misalnya. Tetapi kan biasanya masih ada keluhan lagi di masyarakat yang belum diteliti, karena tidak mungkin semua aspek bisa kita teliti ya, karena kita terbatas oleh beberapa hal misalnya. Maka biasanya pada saat kita mengerjakan senior misalnya mengerjakan tesis itu, maka ada di bawah saran misalnya penelitian ini, maka perlu, kurang lebih saya berikan garis bawah, maka perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal terhadap kenaikan berat badan misalnya. Maka Anda bisa mengambil dari saran yang ada di tesis senior atau siapapun itu yang Anda temukan di perpus misalnya. Anda bisa mengambil judul dari saran tersebut. Jadi itu akan memudahkan Anda untuk mencari judul penelitian pribadi. So saya rasa itulah tips dan trik yang bisa saya berikan. Saya ulangi, yang pertama tadi itu mencari masalah, seperti yang saya jelaskan tadi, mencari masalah yang di lingkungan, kemudian kita munculkan pertanyaan di sana sehingga kita bisa memastikan jawaban praduga kita dengan mengangkat suatu judul penelitian apakah benar demikian. Kemudian yang kedua, kita membuat judul dari dari suatu pengetahuan yang besar, dan kita membuatnya seperti piramida dengan menentukan bidang yang kita minati seperti itu, sehingga memudahkan kita tidak perlu berpikir secara luas seperti tips yang pertama yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kita misalnya tidak ingin banyak berpikir, makanya kita hanya mencari judul yang ada di penelitian-penelitian senior misalnya, atau yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya, skripsi atau tesis-tesis yang ada di perpustakaan. Baru kita mencari di bagian ujungnya, di bagian kesimpulan, apa yang disarankan yang kemudian berikutnya harus dikembangkan atau diteliti lagi. Jadi mudah saja sebenarnya dalam menentukan penelitian, hanya saja yang menyulitkan kita adalah pola pikirnya kita dan tingkat kemalasan kita untuk mencari judul ini, dan kurangnya pengetahuan atau referensi yang kita miliki seperti itu. So pribadi, lalu kemudian apakah menentukan judul ini sudah cukup untuk kemudian bisa kita angkat menjadi penelitian? Belum seperti itu pribadi, belum cukup hanya kita menemukan judul seperti ini kemudian kita sudah bisa menjadikan ini fix penelitian. Ada banyak pertimbangan lain yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita menfikskan apakah benar-benar judul ini yang harus kita ambil. So tentang pertimbangan-pertimbangan mengenai kita mengambil judul akan kita bahas di video selanjutnya. Kenapa? Karena jika terlalu panjang durasi dalam pembahasan video ini mungkin akan membuat Anda bosan dan sebagainya. So, saya rasa berkaitan dengan video tips dan trik dalam menentukan judul ini pribadi cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bagi pribadi sekalian. So, thanks guys, you have watched my video. Meet again in the next video and bye-bye.